Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, di mana pada sore ini kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah Bapak Haji Sarjiman keluarga dalam rangka pengaosan, dan juga kita doakan bersama untuk keluarga Pak Haji Sarjiman dan doa juga untuk kita semua. Tentu semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan berkah, mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita senantiasa bersolawat kepada beliau, menunjukkan kecintaan kita kepada beliau, karena Allah saja bersolawat kepada beliau, apalagi kita manusia, umatnya. Para malaikat saja bersolawat kepada beliau, apalagi kita, umatnya yang sangat dicintainya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau kita diminta bersolawat dalam rangka kita menjunjung tinggi nama besar beliau, meneladani beliau, menunjukkan cinta kita kepada beliau. Semoga kita semua ini nanti mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini izinkanlah saya akan membahas sebuah tema yang sudah saya siapkan pada kesempatan ini, yaitu tentang permata ya. Permata itu adalah sesuatu yang indah, maka permata itu mestinya kita miliki ya. Karena kita menginginkan permata itu, permata yang dimaksud di sini tentu bukan permata yang kita lihat di toko-toko permata, tetapi permata ini saya baca dalam Nasaihul Ibad, di nasihat-nasihat untuk para hamba karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, di mana menurut saya ada pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil di sini, Bapak Ibu. Karena Rasulullah bersabda tentang permata tersebut. Apa kata beliau? Arba'atun jawahiru fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya. Ammal jawahir fal aqlu wad din wal haya wal amalus salih. Fal ghadabu yuzilul aql wal hasadu yuzilud din wat tama'u yuzilul haya wal ghibatu yuzilul amalus salih. Apa kata beliau? Ini menarik untuk kita cermati bersama Bapak Ibu. Ada 4 permata pada diri anak Adam. Jadi ada 4 permata pada diri kita manusia ini yang bisa dihilangkan dengan 4 perkara lainnya. Jadi 4 permata ini bisa kita dapatkan sebagai manusia, namun 4 permata ini juga bisa hilang dengan 4 perkara lainnya. Apa 4 permata itu? Nah, ini kita yakin kita akan memilikinya. Yang pertama adalah al-aql, yaitu akal.
Jadi akal itu adalah permata, Bapak Ibu. Kita diberi oleh Allah pikiran, kita diberi oleh Allah nalar. Itu adalah permata. Makanya kalau orang-orang yang berakal, orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdik, cendekiawan, itu adalah orang-orang yang berguna. Saya tanya Bapak Ibu semua, apakah ada orang yang sekolahnya tinggi, lalu pekerjaannya itu rendah sekali seperti orang yang tidak sekolah? Kita jarang menemukannya, atau barangkali tidak ada, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan orang-orang yang kerjanya, mohon maaf, mengulung sampah, kemudian membersihkan tinja di rumah orang, dibayar sekian, itu saya hakul yakin tidak bakal ada yang bergelar DRS, Pak. Nggak ada yang bergelar MA, nggak ada yang bergelar doktor, apalagi yang bergelar profesor. Kenapa? Karena kalau ia berakal, ia menggunakan akalnya dan ia memiliki pendidikan, pendidikannya itulah yang membuat ia terhormat. Makanya kalau Rasulullah menyuruh kita itu menuntut ilmu itu menjadi sebuah kewajiban, karena outputnya atau hasilnya itu adalah untuk kebaikan kita semua. Jadi Bapak Ibu kalau mewariskan harta kepada anak itu baik, Bapak Ibu. Tetapi jauh lebih baik lagi Bapak Ibu mewariskan kepada anak-anaknya ilmu dan pendidikan yang tinggi. Semakin tinggi ilmu pendidikan, semakin tinggi akal dan luas akal pikiran anak itu, maka anak kita itu akan menjadi baik kehidupan. Jadi kalau misalnya, wah saya mau pengen anak saya sekolah setinggi itu, bagus Bapak. Oke. Karena kalau dengan pendidikan yang baik itu, maka kehidupannya juga akan baik. Dan faktanya seperti itu. Negeri-negeri yang maju itu pendidikannya juga maju, Bapak. Jadi kalau Indonesia belum maju itu ya karena pendidik kita belum merata kemajuannya. Masih ada yang cuma tamat SD, masih ada yang cuma tamat SMP, bahkan masih ada di pelosok-pelosok orang nggak mampu sekolah. Tapi coba kalau kita lihat negara-negara maju, misalnya kayak di Asia Tenggara itu, Bapak Ibu, Singapura misalnya ya, rata-rata kan pendidikan mereka itu terendah itu sarjana, dan kehidupan mereka pun kehidupannya lebih maju. Rata-rata gaji per bulan orang Singapura itu 20 juta minimal sebulan. Kenapa? Karena negara mereka itu negara maju, dan majunya itu karena pendidikannya, karena akal dan wawasan mereka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah ad-din. Permata yang kedua itu permata yang sangat kita harapkan akan menyelamatkan kita. Apa itu? Agama Islam itu. Makanya kita selalu mendengarkan tausiah. Mari kita syukuri iman kita, mari kita syukuri Islam kita, mari kita syukuri keyakinan kita. Itu karena agama itu adalah permata. Kenapa agama itu permata? Karena agama inilah yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma amin. Kita nggak bicara agama lain, Bapak Ibu. Ya, agama liu kita nggak ngerti. Yang penting agama Islam yang kita yakini, hakul yakin kita bahwa dengan memeluk Islam ini akan menyelamatkan kita, dan faktanya seperti itu. Ya. Orang-orang yang misalnya tidak percaya kebenaran Islam, belum meyakini kebenaran Islam, coba buka Al-Quran itu. Dan para saintis, ilmuwan menemukan kebenaran-kebenaran yang disebut oleh agama kita Islam. Al-Quran misalnya menyebutkan bahwa Fir'aun yang mengejar Nabi Musa beserta umatnya itu nanti akan ditemukan mayatnya. Dan dia akan menjadi bukti. Inilah contoh orang yang ingkar kepada Allah, ingkar ketika diberi hidayah dan petunjuk, lalu dia menyombongkan dirinya. Yang terjadi kemudian apa? Allah menghukum Firaun dengan menenggelamkannya di Laut Merah. Itu mayatnya atau mumi itu adalah mayat yang diawetkan hingga saat ini masih ada.
Dan arkeolog, ahli sejarah purbakala itu sudah meneliti bahwa Firaun namanya Ramses II yang hidup di masa Nabi Musa itu mayatnya sekarang masih ada dan tersimpan di Museum Kairo, Mesir. Itu tahun kehidupan Musa dengan tahun kehidupan Firaun itu cocok. Ini menjadi bukti ya Pak. Imam Asy-Syatibi mengatakan maqasid syariat, tujuan syariat itu diberlakukan itu adalah hifzuddin, salah satunya yaitu menjaga agama. Lalu yang ketiga adalah al-haya. Haya itu adalah malu, punya rasa malu. Jadi punya rasa malu itu adalah permata. Jadi kalau ada orang malu, wah saya malu nggak puasa, itu bagus Bapak. Okay. Saya malu pada tetangga, masa saya nggak ke masjid, padahal masjid Al-Jannah, masjid Al-Jannah. Cara omah aku tapi kok ya nggak tindak ke masjid, malu kita, isin kita itu bagus, masih punya rasa malu. Karena mohon maaf, kadang kita masih melihat ada orang yang kancane tangganya puasa tapi dia pasbus duduk gitu Bapak Ibu ya. Kalau di sini mungkin di Sunten ya. Sunten ya. Di Sunten ini tidak ada seperti itu, tempat lain masih ada. Pas tanya ini kok ada orang kayak bulan Syawal, kok kayak bulan Sya'ban rokok biasa. Wah niku wis jelas Pak, niku tidak jelas agama ini, padahal Islam, tapi tidak punya rasa. Kalau dia malu kok ya, kalau tidak puasa ya monggo lah itu urusan dia, tapi jangan memprovokasi orang. Sengaja di depan rumah dia merokok, padahal dia jelas-jelas Islam. Kadang orang-orang kayak mana malah pesan merubah baju nih. Bu, besok nek mati tolong aku disolatkan di masjid ya. Orang tahu ke masjid, orang tahu puasa, tapi kalau mati minta disolatkan di masjid. Nah, kalau bisa gitu ya enggak apa-apa. Kita umat Islam baik-baik saja. Tapi kita berharap orang seperti itu semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dikatakan al-haya minal iman, ya, malu itu adalah sebagian daripada iman, itu betul. Kita malu untuk berbuat dosa, Bapak. Kita malu kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Kita malu kalau kita tidak ngibadah gitu. Jadi kalau misalnya, kenapa Pak kok jenengan ke masjid? Biasanya nggak masjid, wah gue izin tidak ke masjid. Walaupun jawabannya kurang tepat, karena ke masjid itu kalau kita lakukan mestinya kenapa? Bukan karena malu pada tetangga, mestinya datang ke masjid karena lillahi ta'ala, karena Allah. Tapi kalau dia punya rasa malu, izin saya mah seorang rame-rame tarawih, kok saya malah nggak tarawih. Nah itu masih lumayan. Tapi mari kita miliki rasa malu ini, karena malu yang baik itu yang membuat kita malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah amal soleh. Amal soleh ini Bapak Ibu adalah perbuatan baik. Di dunia ini perbuatan baik itu banyak, tapi perbuatan maksiat itu juga banyak. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau sholat bayar mboten sholat itu? Mboten bayar ya. Puasa bayar mboten puasa itu? Mboten. Nah sekarang kita balik, narkoba itu, narkotika itu larang nopo murah? Larang loh. Satu pil ecstasy itu regane itu jare berita loh Bapak Ibu nggih. Kulo yang mboten ngerti niku nggih. Satu pil itu ada yang regane 1 juta loh Bapak Ibu. Hanya untuk bikin mabok, hanya untuk mendem gitu loh. Tapi orang kok yo beli gitu. Orang kok yo mau memiliki itu. Orang bahkan merusak dirinya dengan narkotika itu. Mari kita itu jangan merusak diri kita dengan berbuat maksiat, berbuat dosa, tapi buatlah diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Sholat tidak bayar, tapi kok orang masih angel sholat itu. Masih ada orang sholat sekali setahun, gitu toh. Sholatnya cuma Idul Fitri. Masih ada orang yang sholatnya itu sekali seminggu, yaitu sholat Jumat. Itu pun paling cepat keluarnya, karena di belakang atau di shop paling belakang itu ada nasi kotak biasanya. Jadi ketoro banget niat ke masjid itu hanya untuk mendapatkan nasi kotak itu, bukan untuk ibadah. Nah jadi apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi berdasarkan hadis ini menarik untuk kita cermati. Mari kita selalu berbuat
amal kebaikan. Amal kebaikan itu membuang duri di pinggir jalan saja Bapak Ibu, itu sudah amal soleh. Bapak Ibu suruh anaknya, ayo nih, pergi ke masjid tuh, sudah mulai tuh orang di masjid udah ramai, nanti ikut baca-baca doa bersama, ngaji bersama di masjid, itu udah amal soleh, walaupun hanya sekedar ucapan, ya. Karena amal soleh itu bukan hanya tindakan, tapi juga ucapan, qaulan sadida, atau ucapan yang lemah lembut itu amal soleh, ya. Kenapa? Karena perbuatan baik, ucapan yang baik, tindakan yang baik yang kita lakukan itu adalah permata. Nah, selanjutnya kata Kanjeng Nabi, 4 permata itu bisa hilang. Bagaimana hilangnya? Kemarahan dapat menghilangkan akal sehat. Jadi akal kita, nalar kita yang sehat itu bisa hilang karena marah. Banyak orang yang karena emosi itu dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Antri di jalan, kemudian dia tidak sabar. Karena dia tidak sabar, dia menerobos jalan. Padahal jalan itu sudah diperuntukkan untuk yang arah berlawanan. Akhirnya yang terjadi kenapa? Dia kena tilang karena emosi, tidak sabar. Ada orang menasehati anaknya, tujuannya baik, tapi yang dinasehati anaknya dengan cara-cara yang penuh dengan sikap emosi. Kadang-kadang kan kita begitu Bapak Ibu ya, ketika kita punya anak, seneng kita punya anak sampai kita nggak tahu anak kita itu. Coba itu, saya sering dengar ketika kita punya anak bayi, kita sering ngomongkan, duh anak kok bagus banget, kita gendong ya, ini anak sinten, gitu. Sampai kedanan rasanya kita ya Pak ya, sampai nggak tahu ini anak siapa gitu. Tapi ketika kita marah pun Bapak Ibu, kita juga marah pada anak itu karena berlebihan. Kenapa berlebihan? Sampai nama-nama penghuni kebun binatang gembira loka itu kita sampaikan nama anak kita. Kamu yang mengambil uang ini ya, kamu ini kok yang monyok ini, ngambil uang Bapak, nggak izin. Padahal bilang baik-baik nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita udah emosi. Anak-anak sekarang bilangnya esmosi gitu ya. Sudah emosi ya. Ini kamu kelakuannya koyo anak setan. Nah, kadang kita marah seperti itu. Kalau yang dimarahi anaknya setan, sing nesu sinten Bapak Ibu? Jadi mari kalau kita marah itu kendalikan kemarahan. Kalau ada anak TK, anak pulau dari TK itu belajarkan sekolah itu doa itu. Kalau saya marah itu mungkin diajarin gurunya gitu. Begitu pulang saya marah misalnya, ayo cuci tangan dulu, kan agak tegas suara kita kan. Anak kita dah kita marah. La taudok walakal jannah. Nah itu ingat loh, kalau anak kita ngomong itu jangan marah Pak, supaya sampai dapat surga. Kenapa? Karena kemarahan itu menjauhkan kita dari surga. Nah, maka akal sehat itu kadang-kadang bisa hilang karena emosi. Kemudian yang berikutnya, rasa dengki dapat menghilangkan agama. Agama itu bisa hilang karena rasa dengki. Bisa saja kadang-kadang kita itu berbeda mazhab Bapak Ibu. Mazhab kita berbeda dengan mazhab ini, kelompok ini berbeda. Tidak usah kita permasalahkan. Kemarin saja kita di Indonesia ini, iya kan? Ada orang sampean puasa hari apa? Wah, kulo Senin. Sampean kapan? Selasa. Wah, sing Selasa rasa kayak gitu. Sebaliknya yang Selasa bilang, sing Senin rasa. Enggak betul itu. Teman-teman kita yang puasa Senin ada metodologinya, mereka memakai perhitungannya hisab, monggo. Ada alasan argumennya. Sementara yang puasa misalnya Selasa memakai argumen ru'yat, monggo, enggak apa-apa. Jadi kita enggak boleh saling menyalahkan. Yang salah itu sinten Bapak Ibu, yang tidak yang tidak poso itu yang masalah gitu. Masa ada yang sampai ngomong gini, aku nek bisa puasanya kalau belakang dan awal saya pilih yang puasa mulai belakangan. Tapi nek bisa kalau lebaran, kalau ada yang duluan, saya pengen puasa yang lebaran yang duluan. Bener nggak itu? Salah itu Bapak Ibu. Bulan Hijriah itu hitungannya maksimal 30 hari, minimal 29 hari. Makanya kalau teman-teman nanti puasanya Senin lalu nanti sampai 30 hari, itu akan sama dengan puasa yang Selasa, artinya 29 hari. Kalau dia tadi dia puasanya
carry dewe, tapi nanti dia di tempat lain sudah mulai lebaran dan hari ke-28 dia puasa. Karena nanti kayak di beberapa negara itu ada yang lebaran mereka itu nanti justru bukan hari Senin tapi hari Ahad. Sudah duluan, aku memilih sing di luar negeri wae ben cepat lebarannya. Ini kadang-kadang yang kita tidak tahu. Jadi dalam agama itu kita juga jangan saling menyalahkan. Hilang agama kita, kebenaran agama kita ketika kita menjelek-jelekkan agama lain, menjelek-jelekkan kelompok lain, lalu menganggap diri kita yang paling benar. Maka mulai sekarang kita menghargai perbedaan itu, karena perbedaan itu adalah indah, Bapak Ibu. Makanya ada dikatakan ikhtilaful ulama rahmat. Jadi perbedaan pandangan ulama, itu rahmat, itu keindahan buat kita. Lalu yang ketiga, tamak dapat menghilangkan haya. Keserakahan itu bisa menghilangkan rasa malu. Jadi ada orang kadang karena nggak punya rasa malu, dia melakukan sifat-sifat yang tidak pantas. Misalnya, mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita lihat di berita-berita itu, kalau kasus-kasus korupsi itu orang kaya atau orang miskin yang melakukannya, Bapak Ibu? Orang kaya, pejabat, apa orang melarat, Bapak Ibu? Orang pejabat. Kalau kita pikir-pikir, pejabat itu kan sudah punya tunjangan, ada tunjangan rumah tangga, baju dinasnya yo ada, uang sakunya yo ada, mobil dinas yo ada. Tapi kok mereka yang masih korupsi? Kenapa? Kalau mereka itu punya rasa malu, mereka tidak akan melakukan. Tapi karena mereka serakah, gaji udah gede, tunjangan sudah gede. Kemarin pas pemilu modalnya yo gede gitu kan. Wah, ini saya nggak punya rasa, semua diambil. Ya, yang bukan haknya diambil. Anggaran-anggaran yang mestinya untuk rakyat tidak sampai kepada yang butuh, yang membutuhkannya atau rakyat itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang orang nggak punya rasa malu itu karena keserakahan. Maka marilah kita itu hidup, jangan terlalu mengikuti hawa nafsu kita. Karena kalau ketika kita mengikuti hawa nafsu, kita menjadi serakah, maka kita itu akan menghalalkan segala cara dan tidak memiliki rasa malu. Lalu yang terakhir, kata Kanjeng Nabi, riba itu atau mengumpat atau menjelek-jelekkan orang lain dapat menghilangkan amal soleh. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau ada majelis gosip, tolong jangan dikompori, ya toh? Karena kalau kompor itu semakin panas, dia bisa meledak atau meleduk. Misalnya tetangga cerita, saya itu udah 2 kali lebaran ini, tonggo kita itu punya hutang sama saya, kok yo nggak dibayar-bayar. Padahal kita sama orang yang diceritakan nggak punya hutang. Kok iso yo hutang sak momogi, ditambah deh. Yang ketiga datang, aku yo padahal hutangnya mau 50.000, tapi yo tekan saya ini kok yo ora dibayar-bayar. Orang gue isi, padahal gue motor, gue mobil barang, itu jenenge gosip, riba. Makanya kalau kita diumpamakan orang yang suka gosip itu adalah orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri, itu betul. Kalau ada nanti ada orang yang sudah menceritakan kebutuhan tetangga kita, Bapak Ibu, teman-teman kita, sudah tinggalkan aja itu. Tidak usah kita ikut-ikutan, tidak usah kita ikut memanas-manasi. Karena yang namanya gosip itu singkatan loh Bapak Ibu. Gosip itu kepanjangan adalah semakin digosok semakin sih. Makanya mulano kalau yang jenenge gosip itu ndak usahlah melu-melu gitu ya. Karena itu hanya akan membuka aib orang lain dan menjelek-jelekkan orang lain. Karena itu Bapak Ibu, apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita tadi itu ada 4 permata itu, marilah kita jaga. Kita menjaga akal kita menjaga agama kita menjaga rasa malu yang ada pada diri kita menjaga amal soleh yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita menjaga mulut kita,
ketika kita menjaga semua tindakan kita, ketika kita menjaga semua tindakan kita, maka itulah sesungguhnya kita sudah menjaga permata. Sehingga orang akan melihat kita itu selalu berkilauan. Sebaliknya bila kita tidak memiliki 4 permata itu, orang tidak mau Pak Bu mendekati kita. Ojo cedak-cedak kalau ngono gawe kowe diutangi gitu. Diutangi apa dipinjamin utang? Jangan dekat-dekat ono gawe, oke ngomongnya ra enak. Karena kan pakai ngomong masih lumayan, kayak cocoknya pedes kayak gitu kan. Ngomongnya nyelekit. Kalau ngomong itu saya naik dhewe pun. Dereng nggih? Nah, dikabari ya, kita sangat disiplin khususnya azan maghrib Ramadan. Ini orang Islam tuh begitu, paling disiplin itu di azan Ramadan, maghrib khususnya. Jadi jangan sampai terlewat, karena memang puasa itu kalau sahurnya kalau disunnahkan diakhirkan, tapi kalau berbuka itu diawalkan, disegerakan. Nah, kalau sudah azan maghrib, tapi azan maghribnya azan maghrib Jogja loh Bang, yang Papua wis mau, wis lewat sak jaman mau nih. Kalau Jogja belum ini. Nah, permata yang indah itu kita miliki, bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Kita punya akal, kita punya nalar, kita punya ilmu, kita punya pendidikan, majukan pendidikan kita. Jadi permata. Makanya doa kita sering dibaca. Tadi Pak Eyo membaca tadi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita ingin zuriat kita ingin anak cucu kita itu menjadi permata gitu loh. Jadi semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.